Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan bahas judul bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Salah satu hal yang menarik kalau kita cermati ayat-ayat tentang aturan puasa, mulai dari 183 surah Al-Baqarah sampai 187, di mana dalam ayat-ayat itu Allah merinci tentang tata cara puasa, mulai dari hukumnya, siapa yang wajib, sejarahnya, tujuannya, berapa lamanya, apa uzurnya, apa kewajiban bagi orang yang uzur, kapan apa yang boleh di malam hari, sampai batas mana bolehnya, apa amal-amal tambahannya. Jadi lengkaplah bicara Allah tentang puasa di Al-Baqarah 183 sampai 187. Satu di antara yang menarik itu adalah bahwa di tengah-tengah ayat puasa itu Allah selipkan satu ayat tentang doa, yaitu di ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani wal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kata Allah, bila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakan aku sangat dekat dengannya. Saya jawab doa semua orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka meresponku dan percaya kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Pertanyaannya, kenapa Allah menyelipkan ayat tentang doa di tengah ayat puasa? Bisakah ayat itu ditaruh di tempat lain? Bisa. Tapi kenapa Allah taruh ayat ini di tengah ayat puasa? Ayat 185 itu tentang puasa, ayat 187 itu tentang puasa, tapi ayat 186 tentang doa. Ini menjadi isyarat amal yang istimewa bagi orang yang berpuasa itu adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ini amal yang istimewa. Kan berdoa bisa di mana saja, bisa kapan saja, iya. Tapi dalam keadaan berpuasa itu doa, tempat doa yang paling dekat dengan ijabah. Itu kenapa dalam hadis sahih Nabi menjelaskan, salasu da'watin la turat. Kata Nabi, ada 3 doa yang tidak pernah ditolak Allah. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. 1, da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya. Para hadirin, jangan pernah menganiaya orang. Jika orang yang dianiaya itu mengangkat tangannya ke langit, memintakan sesuatu untuk kehancuran kita, maka doanya hanya menunggu waktu terwujud. Pasti Allah jawab doa itu. Tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang kedua, kata Nabi, da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Kalau doa anak untuk orang tua, itu diijabahnya nanti di surga, di akhirat.
Itu kenapa nanti kata Nabi ada orang diangkat ke surga paling tinggi. Innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannati yaumal qiyamati. Besok di akhirat kata Nabi ada orang diangkat ke surga paling tinggi. Surganya paling tinggi, amalnya sedikit. Lalu dia malu bertanya. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Rabb, anna lihaza?" Ya Tuhan, ini surga saya kok sehebat ini. Surga saya kok setinggi ini. Padahal dulu amal saya kecil, amal saya sedikit. Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladika laka. Ini karena doa anakmu. Karena anakmu yang mendoakanmu dan memintakan ampun kepada saya atas dosamu. Kapan doa anak diijabah Allah? Nanti di surga. Tapi kalau doa orang tua untuk anak, dunia akhirat tunai. Di dunia segera dijawab, jawaban di akhirat beda lagi. Itu istimewanya doa orang tua. Makanya para hadirin, kalau tersinggung sama anak, kalau mungkin iba hati dengan perlakuan anak, jangan mulut kita mengatakan sesuatu yang buruk untuk anak kita. Allah tidak akan menolak setiap ucapan orang tua untuk anaknya. Apapun yang diucapkan orang tua untuk anaknya, Allah akan jawab. Pasti, karena Allah tidak akan menolaknya. Nah, yang ketiga kata Nabi, da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Kalau sampai berbuka, itu artinya sepanjang dia menahan haus dan lapar. Sepanjang manusia menahan haus dan lapar, maka selama itu doanya diijabah oleh Allah. Itu kenapa ya, Allah menyebut fa inni qarib. Saya sangat dekat dengan orang yang berpuasa. Ingat ya, pernah saya sampaikan, orang yang perutnya kosong itu dekat dengan Allah dan jauh dari setan. Yang perutnya kenyang dekat dengan setan, jauh dengan Allah. Itu maka kalau perut kita kenyang, kita sering mengantuk. Karena kantuk itu tanda dekat dengan setan, jauh dari Allah. Begitu aturannya. Itu kenapa Nabi mengatakan yang paling dekat hamba dengan Tuhan ada dua keadaan. Satu, wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ketika bersujud. Fa'aksiru fihi du'a, kata Nabi. Lamakan sujudmu dan perbanyaklah berdoa ketika sujud. Karena itu masa doa paling diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena ketika manusia bersujud, kata Nabi, i'tazala syaitan yabki. Setan lari tunggang langgang sambil menangis terseduh-seduh. Karena setan itu pantangannya sujud. Dan orang kalau bersujud, maka setan yang lari. Makanya dia dekat dengan Tuhannya. Makanya ketika sujud, suruh banyak berdoa. Doa yang paling diijabah Allah ketika bersujud. Nah, yang kedua puasa. Orang yang berpuasa ketika perutnya kosong, dia dekat dengan Tuhannya. Dia jauh dari pengaruh setan. Itu kenapa anak-anak muda yang sudah ingin menikah tapi tidak punya kemampuan menikah, kata Nabi, perbanyaklah berpuasa. Karena puasa itu benteng dari godaan setan. Ya, fa innahu ya wija. Karena puasa itu menjadi benteng dia agar tidak ya dapat oleh pengaruh setan. Jadi artinya apa? Ketika perut orang kosong, dia jauh dari pengaruh setan. Dia dekat dengan Allah. Coba perhatikan orang ketika puasa Ramadan saleh kan. Coba lihat saja Ramadan tuh, masjid ramai di mana-mana, Al-Quran dibaca setiap hari, ibadah sunat ramai, ta'lim ramai. Kenapa? Karena sedang berpuasa. Orang kalau perutnya kosong, dia dekat dengan Tuhannya. Makanya kata Allah, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahkan saking dekatnya Allah dengan orang yang berpuasa itu, Allah tidak menggunakan kata kul, kan iza sa'alaka ibadi, kalau hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Tapi katakan itu tidak ada. Kalau katakan berarti pesan dari pihak pertama ke pihak ketiga menyampaikan ke pihak kedua. Tidak, Allah bypass langsung. Kita bertanya ke Nabi Muhammad, ya, lewat Nabi Muhammad kepada Allah. Allah menjawabnya tidak ke Nabi Muhammad, ke yang bertanya langsung. Fa inni qarib, tidak ada fakul inni qarib. Ini menunjukkan betapa dekatnya orang yang berpuasa kepada Allah. Hingga kalau dia
mengadukan sesuatu, maka jawabannya langsung seketika itu. Inilah kenapa kita disuruh Allah berdoa. Bahkan coba perhatikan redaksi ini baik-baik ya. Kata Allah, ujibu da'watad da'i iza da'ani. Harusnya, nah ini kalau kita belajar bahasa Arab ya, ada namanya fi'il syarat, ada namanya jawab syarat. Kata kerja yang menjadi ya fi'il syarat itu, dia harus dahulu dari jawab syarat. Seperti tadi, iza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadamu, maka sa'alaka itu namanya fi'il syarat. Apabila dia bertanya. Jawabannya, fa ini qarib, saya dekat. Itu kaidahnya. Bila engkau datang, saya berdiri. Berarti engkau datang itu menjadi fi'il syarat namanya. Berdiri itu jawabnya. Bila engkau datang, saya berdiri. Kaidah bahasa, fi'il syarat harus mendahului jawab syarat. Tapi ini tidak. Ujibu da'watad da'i, saya jawab doanya bila dia berdoa. Harusnya, iza da'ani abdi, ujib da'watahu. Bila dia berdoa, saya jawab doanya. Coba renungkan bahasanya ya. Saya jawab doanya bila dia berdoa. Bila dia berdoa, saya jawab doanya. Ini kalimat normal. Bila dia berdoa, saya jawab doanya. Ini normal kalimatnya. Tapi tidak, kalimatnya dibalik. Saya jawab doanya bila dia berdoa. Didahulukan jawaban daripada syaratnya. Apa maknanya itu? Jawaban doa kita sudah Allah sediakan hingga sebelum kita meminta kepadanya. Masalah ya, orang yang berpuasa itu belum minta pun Allah sudah sediakan apa yang dia minta. Jawaban doanya mendahului doanya. Karena saking dekatnya Allah dengan dia, Allah tahu apa kebutuhan dia. Allah tahu apa yang akan dia minta. Hingga sebelum dia meminta pun jawabannya sudah Allah sediakan. Itu saking dekatnya orang yang berpuasa dengan Allah. Mungkin kalau yang tidak berpuasa, kita minta dulu baru Allah seleksi permintaan kita. Baru Allah jawab permintaan kita. Ini tidak. Belum kita meminta pun Allah sudah menjawabnya. Karena jawaban sudah disediakan Allah sebelum kita meminta kepadanya. Itu kenapa kalimatnya didahulukan jawab syaratnya. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Bukan iza da'ani abdi ujibu da'watahu. Tidak begitu. Ini yang menjadi dasar bahwa orang yang berpuasa itu berada sangat dekat dengan Allah. Saking dekatnya Allah dengan dia, Allah sudah tahu apa yang akan dia minta. Hingga Allah sudah menyediakan apa yang dia minta sebelum permintaan itu diajukan kepada Allah. Itulah ya hebatnya puasa yang menjadikan manusia berada sedekat mungkin dengan Allah. Hingga Allah sudah sediakan permintaan mereka sebelum mereka meminta kepada Allah. Makanya selama kita berpuasa, perbanyaklah berdoa. Terutama di menjelang saat menjelang berbuka. Karena sesaat menjelang berbuka itu adalah puncak doa kita diijabah. Karena kita di puncak lapar dan haus. Jadi jangan pula kita sore-sore itu keluar rumah seperti kebanyakan manusia. Ya kadang-kadang saya tuh heran, kenapa kalau sudah sore orang-orang ramai di luar rumah. Kenapa dia tidak membawakan itu untuk berdoa? Padahal Allah menunggu doanya orang berpuasa di saat menjelang berbuka itu. Karena itu puncak doa diijabah oleh Allah. Itu kenapa begini. Kenapa Allah ijabah doanya? Katalah falyastajibuli. Penuhi panggilan saya. Orang yang berpuasa itu berada di puncak istijabahnya dengan Allah. Karena puasa ini ibadah ya yang paling berat. Ibadah yang paling besar. Bahkan ibadah tertua yang sudah diperintahkan Allah sejak ya Nabi Adam. Karena itulah ketika manusia berpuasa, dia sedang melakukan istijabah dengan Allah. Merespon. Kan panggilan ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Dia segera berpuasa.
Karena memang ada aturan bahwa doa yang diijabah itu harus dalam keadaan beribadah atau didahului dengan ibadah. Makanya kata Nabi, quddimat al-ibadah alal isti'anah aqrabu ilal ijabah. Mendahulukan ibadah ya dalam sebelum berdoa itu lebih dekat untuk diijabah. Sekarang dia sedang beribadah. Puasa itu kan sedang beribadah dia namanya itu. Menahan haus dan lapar dari pagi sampai dia sedang dalam ketaatan, sedang ibadah, dalam keadaan istijabah. Maka wajar doanya diijabah oleh Allah. Karena dia sedang dalam ya fal yastajibuli. Jawablah panggilan saya. Dia sekarang sedang menjawab panggilan Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil hai orang beriman. Ya, kutiba alaikum. Ya, saya puasa sekarang nih. Maka doanya diijabah oleh Allah. Kenapa? Fal yastajibuli. Makanya ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang doa kita diijabah oleh Allah. Ya, di antaranya kata Nabi, fi kulli duburi as-salawat al-maktubah. Doa yang diijabah oleh Allah itu adalah setelah salat wajib. Jadi setelah salat wajib kita berdoa. Kenapa? Falyastajibuli tadi, dia sedang ya habis merespon panggilan Allah. Hayya 'alas shalah kan dipanggil dan dia sekarang salat. Maka setelah dia falyastajibuli, berdoalah. Allah jawab doanya itu. Ya, maka orang berpuasa diijabah doanya karena falyastajibuli tadi. Ya. Ini waktu yang diijabah. Ada waktunya juga. Kapan waktunya? Ya, fi sulusul lail al-akhirah, di sepertiga malam terakhir. Kenapa di sepertiga malam terakhir doa diijabah? Karena kata Nabi, Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Dan Allah berkata di setiap malam itu, di sepertiga malam terakhir itu, man sa'alani u'tih. Siapa yang meminta, saya beri. Siapa yang berdoa, astajibuli, saya jawab. Wa man istaghfara, siapa yang minta ampun, ghafartu lahu, saya ampuni dia. Jadi ada tempat terbaik, ada waktu terbaik, ada keadaan terbaik untuk berdoa. Kalau kita datang ke Masjid Nabawi, datang ke Masjid Haram, ada di tempat-tempat yang doa kita diijabah. Ya, ada di Murtazam, ada di Hijr Ismail, ada di Makam Ibrahim, ada di ya dekat Hajar Aswad. Itu berdoalah sebanyak-banyaknya, berdoa, sebanyak-banyaknya berdoa. Itu tempat diijabah. Ada waktu diijabah. Kapan waktu diijabah? Di sepertiga malam terakhir. Ya. Dan ada saat keadaan yang diijabah. Keadaan itu apa? Setelah kita beribadah atau dalam keadaan beribadah. Seperti setelah salat wajib, ya dalam keadaan sujud atau dalam keadaan sedang berpuasa Ramadan. Tapi kata Allah ya di ayat doa itu wal yu'minu bi, hendaklah dia percaya dan yakin dengan jawaban saya. Karena kata Nabi begitu, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dijawab oleh Allah. Kalau kita tidak yakin, Allah menjawab. Memang begitu kata anak Allah. Ana inda zanni abdi bih. Saya ini bagaimana sangkaan hamba saya kepada saya. Jadi kalau kita ragu Allah menjawab, ya begitulah keadaannya. Allah pun tidak akan jawab. Tapi kalau kita yakin, pasti dijawab oleh Allah. Belajar dari ya kisah para nabi dan orang-orang saleh. Nabi Ibrahim berdoa diberi anak, Rabbi habli minas salihin, 80 tahun kemudian baru dapat anak. Ya. Nabi Zakaria meminta anak, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, ya Allah berilah saya anak yang baik. 90 tahun kemudian baru dapat anak. Nabi Musa ya minta ya dihancurkan Firaun, ya 40 tahun kemudian baru dihancurkan seperti diceritakan di surat Yunus ya. Ayat 89 sampai 90. Nabi Ibrahim meminta agar diutus seorang nabi untuk anak cucunya. 1500 tahun kemudian baru dijawab turunnya Nabi Muhammad ya sebagai rasul terakhir. Jadi doa itu pasti dijawab. Cuman kata Allah wal yu'minu bi, hendaklah mereka yakin bahwa saya akan menjawab doanya. Bahkan jawaban itu tidak selalu harus di sini. Bisa dijawabannya nanti di sorga. Karena Allah melihat kita tidak cocok. Kalau diberi di sini tidak cocok. Cocoknya nanti di sorga. Itu makanya di surah As-Sajdah itu ayat berapa? Ayat 17. Kata Allah Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun.
ada orang-orang nanti di sorga kaget. Karena ada simpanan-simpanan yang dia tidak ketahui. Ada banyak kejutan-kejutan yang dia terima. Padahal dia merasa tidak melakukan apa-apa. Tapi banyak kejutan dia dapatkan. Namanya ya min qurrati a'yun. Kenapa? Karena kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji. Ya, mereka ketika orang tidur di malam hari dia selalu mengangkat lambungnya, artinya dia salat malam. Dan yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak pernah dijawab di dunia. Doa-doanya tidak pernah dijawab di sini. Semua doanya disimpan Allah. Disimpan Allah. Nanti ketika dibukakan semua yang dimintanya, baru dia kaget ternyata yang dia minta dulu itu adanya di surga. Dikasihnya nanti di akhirat, tidak di dunia. Ini buktinya kita harus wal yu'minu bih, beriman. Yakinlah kepada Allah bahwa tidak ada satupun doa yang tidak dijawab oleh Allah. Kadang jawabannya bisa cepat, kadang jawabannya bisa lambat, kadang diganti dengan yang lain yang lebih baik, dan atau bahkan terakhir disimpan Allah saja doa kita untuk di surga. Tidak pernah rugi orang yang berdoa kepada Allah. Maka selama Ramadan perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena inilah saat terbaik kita untuk berdoa. Fa inni qarib, karena orang yang berpuasa itu berada sangat dekat dengan Allah, maka Allah menunggu doa orang-orang yang dekat kepadanya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.